Pak, katanya, Bapak mau kemana? Saya bilang, saya mau ke kantor DKM. Saya ini mualaf baru, saya minta tolong. Apa jawabnya? Pak, apa sumbangan untuk mualaf tuh nggak ada Pak, lagi pandemi gini. Duh, Allah. Itu yang saya nggak habis pikir. Ini kerja di daerah, istilahnya di lokasi rumah Allah, ya kan? Nah, kenapa kok bisa begitu gitu loh? Karena Bapak pengen cari guru aja nih. Nah, sebenarnya istilahnya terima dulu lah apa syaratnya gitu, ya kan? Nah, jangan istilahnya langsung vonis begitu, ya kan? Udah, saya diajak naik ke atas. Tapi dia pergi naik ke atas, dia ambil sertifikat itu di atas, dia langsung dari atas dia bilang, itu banyak orang pasti dibilang katanya apa nggak ada sumbangan. Pada ngeliatin saya, aduh, saya pikir benar-benar malu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, ini adalah salah satu produk Ngaji Cerdas, yaitu adalah Walid Parfum, Masya Allah. Dan ini aromanya aroma Madinah. Jadi parfum ini Masya Allah bisa tahan lama di kulit selama 8 jam. Kalau di baju itu selama 2 jam. 2 hari. Ya, 2 hari. Nah, jadi kalau misalnya sahabat dan ini keuntungannya diperuntukkan untuk wakaf pendidikan. Jadi 100% keuntungannya untuk wakaf pendidikan. Jadi bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin mendukung dakwah Ngaji Cerdas, bisa di order parfum ini yang insya Allah menjadi amal jariah buat sahabat semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Ngaji Cerdas, kembali lagi bersama saya dan Fatih di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Sahabat Ngaji Cerdas, alhamdulillah mungkin baru 2 hari yang lalu ya. Jadi kita itu melihat sebuah postingan di Facebook yang itu diunggah oleh akun media sosial Mu'alaf Center Indonesia Regional Bogor. Jadi di dalam postingan itu disebutkan ini kita coba cari ya. Jadi postingan itu menyebutkan bahwa ada seorang mu'alaf yang mungkin usianya itu sudah 50 tahun ke atas lah. Jadi dalam postingan itu mungkin saya bisa bacakan kepada sahabat Ngaji Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan para asatid, izin posting saudara kita mu'alaf yang umur cukup lanjut usia ya. Setelah masuk Islam, beliau hidup seorang diri di emperan toko. Lokasinya di Paledang, Bogor. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjualan jas hujan, dan saat ini kehabisan modal dengan berjualan. Barangkali bagi rekan-rekan di sini yang ingin ikut undunan, atau kalau undunan itu kan bahasa Sunda ya, atau patungan gitu, untuk kita bantu Bapak ini, silakan bisa menghubungi nomornya Koh Jimmy. Nah, nanti insya Allah saya jelaskan juga. Jadi kami dan tim juga penasaran gitu, apa Bapak ini masih ada di situ apa enggak. Akhirnya kami memutuskan, saya juga dan membawa tim juga, kameramen, saya jalan ke Paledang, Bogor. Ya, dalam perjalanan kita mungkin sekitar 40 menit lah ya. Kita melihat kota-kota Bogor dan seterusnya. Oke.
setelah sampai di Paledang Bogor ya, seperti yang dikasih tahu oleh Ustadz Taal namanya. Jadi Ustadz Taal itu adalah salah satu juga anggota dari MCI Regional Bogor. Ya, dia mengirim lokasi bahwa Mas Adam lokasinya itu nggak jauh dari Lapas Paledang. Ya, sekitar situ. Di sana disebutkan oleh Ustadz Taal ini ada sebuah toko fotokopi, kalau saya nggak keliru, iya fotokopi. Beliau tidur di sana setiap hari, dan seperti di postingannya dia juga jualan jas hujan. Kemudian saya sampai di sana, lalu kemudian saya lihat orangnya nggak ada, atau yang kita cari nggak ada orang mualaf ini nggak ada. Akhirnya kita coba bertanya-tanya kepada warga sekitar ataupun orang-orang sekitar. Pertama saya tanya tentang tukang fotokopi itu, atau mungkin orang yang di situ yang dimana dia kerja di fotokopi itu. Dan Pak, tahu nggak orang ini? Saya tunjukin fotonya. Kemudian dia bilang, oh saya nggak tahu Pak, gini dan seterusnya. Tapi ini bener tokonya. Oke, baik, saya tanya lagi ke orang kedua yang dimana di seberang percis itu ada warung kopi. Saya coba tanya, Pak, ini kenal nggak sama orang ini? Katanya dia ini suka tidur di sini. Bener nggak? Wah, tukang kopi ini menceritakan, bener, dia tuh sering tidur di sini. Emang Mas siapanya? Dia nanya gitu kepada saya. Saya bilang, saya tim dari Ngaji Cerdas Pak, saya ingin mencari tahu keberadaan Bapak ini di mana. Kabarnya Bapak ini nggak punya tempat tinggal dan kemudian hidup sendiri dengan jualan jas hujan dan seterusnya, kayak seperti itu. Dan, iya Pak, dia tuh sering di sini, kata Bapak itu yang jualan kopi itu. Dia bilang begitu. Dia sering di sini, dia tidur di sini. Kalau malam dia sering beli kopi di sini. Subhanallah ya. Dan yang saya tahu dari tukang kopi itu, dia menjelaskan bahwa iya memang dia setiap hari jualan jas hujan, dan kalau sudah jualan itu sudah jualan, akhirnya dia menginap di situ, tidur di situ, benar-benar tidur. Saya tanya sama bapak itu, kira-kira berapa lama dia tidur di situ Pak? Ada sekitar 2 bulanan lah, kata gitu. Itu pas kita dengar statement dari situ, gimana ya? Saya ngerasa, subhanallah ya. Kira kita nggak ada, singkat cerita kita nggak mendapatkan bapak itu di tempat fotokopi itu atau di Paledang itu. Nah, akhirnya karena kita nggak mendapatkan informasi dari Paledang Bogor itu, yang dimana tempat bapak itu tidur di emperan situ, akhirnya kita memutuskan, karena itu hari Jumat ya, kita memutuskan untuk sholat Jumat dulu dengan tim juga di salah satu masjid di Bogor, Masjid Raya Bogor. Akhirnya kita sholat di sana. Rencananya setelah sholat itu kita mau pulang saja lah, karena kita nggak dapat apa-apa di sana, nggak dapat informasinya gitu. Tapi qadar Allah ya, masya Allah. Sebelum sholat Jumat mulai, masya Allah, saya dapat WA dari Koh Jimmy, masya Allah. Ternyata bapak itu sudah dialokasikan ke vilanya Koh Jimmy yang berada di sekitar Puncak Bogor sana. Masya Allah, saya langsung senang ya, karena bisa mendapatkan informasi dari bapak ini. Jadi sebelum Jumat itu saya ngerasa gimana ya, senang lah gitu karena dapatkan informasi ini. Jadi saya berencana setelah Jumatan ini, setelah mungkin rehat sejenak ya, saya ingin langsung mengunjungi Villa Koh Jimmy kalau diizinkan. Akhirnya saya japri, saya kemudian WA gitu ya, kata Koh Jimmy, silakan aja datang gitu, nggak apa-apa, coba lihat saja keadaan bapaknya seperti apa dan seperti itu. Akhirnya setelah Jumatan ya, insya Allah kita memutuskan jalan menuju Villa Aceh atau villanya Koh Jimmy, yang dimana di situ juga ada beberapa program mualaf ya di sana, insya Allah.
kita sudah sampai di villanya Kojimi ya, Masya Allah. Ini ada di salah satu puncak Bogor. Di sinilah kemudian Bapak itu ya, yang nanti insya Allah kita akan tahu namanya siapa dan kemudian biografinya apa. Karena saya belum tahu, karena kan belum dijelaskan secara detail ya. Kita akan coba nanti bincang-bincang dengan beliau. Qadarullah tadi saya juga udah lihat beliau ada di sini dan alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang beliau lakukan juga di sini. Jadi insya Allah kita akan ngobrol bareng sama beliau. Mungkin kalau beliau berkenan juga kita akan tanya kisah hijrahnya bagaimana, kok bisa sampai masuk Islam dan seterusnya gitu ya. Yuk mari ikut yuk, nanti insya Allah kita di dalam. Bentar. Nah, setelah sampai di villanya Kojimi, Masya Allah ya, mungkin sahabat juga bisa ngelihat villanya itu sangat indah ya, dan di sana juga kabarnya sering disewakan. Ya, mungkin kalau mungkin sahabat juga ingin menyewa gitu ya, boleh juga, karena di sana sering disewakan untuk syuting, besar sekali villanya, Masya Allah. Dan kami berjumpa dengan salah satu pekerja di sana, yaitu Mas Anton ya, yang kemudian lagi mengurus mobil gitu ya. Kita ngobrol sama dia, Pak, saya ini kesini mau cari Bapak Sugi. Dan qadarullah-nya, Masya Allah, Pak Suginya itu ada lagi motong ini, tanaman ya, Masya Allah. Wah ini bener nih Bapak ini nih, yang saya lihat di Facebook ini, saya bilang gitu kan. Kemudian saya hampiri Bapak itu, Pak, ini saya dapat informasi dari Pak Kojimi bahwa Bapak itu sekarang tinggal di sini. Sebelumnya saya lagi cari Bapak nih di Paledang Bogor. Tapi kata Kojimi, Bapak sudah dialokasikan ke sini, Masya Allah. Itu saya ngobrol sama bapaknya. Akhirnya saya tanya sama bapaknya, Pak, kalau seandainya kita ngobrol-ngobrol sambil Bapak menceritakan bagaimana kejadiannya, boleh nggak Pak sambil kami buat video seperti itu? Ya kan kami nggak maksa ya. Jadi kalau misalnya Bapak itu mungkin kurang berkenan apa segala macam, mungkin nggak kami tayangkan. Dan akhirnya alhamdulillah Bapak itu bersedia untuk kita bincang-bincang kepada Bapak itu, Masya Allah. Namanya Pak Sugi ya. Walaupun saya tuh awalnya nggak tahu Pak Sugi itu siapa, nama aslinya saya nggak tahu. Ketika jumpa Bapak itu menyampaikan namanya Pak Sugi, dan dia ini usianya sekitar 59 tahun gitu ya. Karena saya udah nanya langsung seperti itu. Nah, jadi kami memutuskan untuk wawancara dengan beliau ataupun membuat sebuah video dengan beliau menjelaskan bagaimana ceritanya bisa sampai Paledang dan kemudian tidur di emperan dan seterusnya. Begitu. Baik, nah alhamdulillah sekarang kita sudah berjumpa dengan narasumber yang tadi saya bicarakan ya. Yang kita cari, Masya Allah, di sekitar Paledang, Bogor. Akhirnya Kojimi menghubungi saya bahwa ternyata namanya tuh Pak Sugi sudah berada di villanya atau namanya tuh ruang untuk mu'alaf ya, Masya Allah ya. Nah sekarang alhamdulillah Pak Sugi sudah ada di sebelah saya. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam. Masya Allah sudah ketemu, senang sekali nih. Tadi cerita itu saya cari Pak, waktu kan dipostingnya di Facebook ya, sama Kang Taal tuh. Dia kata Kang Taal ini ada mu'alaf katanya. Dia mungkin sudah tahu ya karena kan diposting di Facebook ya. Cari-cari ternyata Pak Sugi nggak ada di sana. Itu ada pengen tahu nih Pak, kenapa bisa sampai Paledang itu, di situ gimana ceritanya? Kalau Paledang itu memang saya tidur di sana. Tidur Pak? Nah, Memang tidur. nggak ngontrak nggak? Nggak ada. Karena itu namanya kalau dagang itu ya, kan saya kan jualan jas hujan atau air mineral, itu kan kadang-kadang ya dapatannya berapa sih gitu loh, ya kan? Kalau misalnya kontrak itu dapatnya berapa? Gitu. Tapi itu Bapak sendiri nggak ada keluarga? Saya sendiri nggak ada keluarga. Saya sendiri, saya juga belum married. Belum menikah? Belum menikah. Gitu. Tapi dikonfirmasi ya Pak, katanya Bapak ini mualaf benar? Ya. Dari tahun berapa Pak? Saya mualaf dari tahun 2021. 2021, berarti baru ya? 29 September 2021. Masya Allah. Jadi kalau dihitung baru 8 bulan. 8 bulan. Nah, 8 bulan itu juga saya jadi mualaf. Saya pergi ke Masjid Haraman di dekat Abang Barung. Nah itu saya pergi ke sana, saya baca syahadat di sana. Tapi sebelum baca syahadat itu, saya tuh ada pertanyaan. Oke.
Nah, saya bilang kalau misalnya saya itu sesudah baca syahadat, saya minta dibimbing satu orang untuk bimbing saya dari ambil air wudhu sampai selesai sholat. Dan juga saya minta buku tuntunan. Nah, tapi nyatanya pas sudah baca syahadat, ya adem aja ya gitu ya. Kok kenapa nggak ada respon gitu loh, ya kan? Nah, udah saya nggak ini pikiran apa sih gitu, keluar sertifikat, itu dia bilang, Pak selamat ya dari DKM nih, selamat ya, Bapak Ustadz nyari sendiri. Bingung saya, Nggak ada yang ngebimbing. tidak ada. Oh. Nah, terus gitu. Kalau misalnya nyari Pol PP, ada tulisannya Pol PP. Oke. Tapi kalau nyari Ustadz, nggak ada tulisannya Nggak ada. Ustadz. Allah. Ya kan? Iya. Itu saya mikirnya, kenapa ini? Kok bisa begini? Ini apa? Muslim. Nggak ada yang bimbing gitu loh. Sedangkan ini kan dari agama lain masuk ke agama Muslim gitu. Nah, terus gitu. Udah. Saya cari besoknya ke Masjid Raya. Raya, oke. Nah, Masjid Raya saya cari Itu mencarinya jalan kaki nih. jalan kaki saya. Jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Emang Kalau udah saya biasa jalan kaki ya? saya biasa jalan kaki karena kan cuaca hujan itu jalan kaki. Iya. Gitu. Nah, terus gitu saya ke Masjid Raya, saya tanya, pas gitu ditanya sama yang apa sih kalau dibilang jaga sendal ya. Oh iya. Nah, Saya ingat saya nggak Wana, tahu Pak. apa namanya Ibu-ibu deh. kan? Oh ini. Bukan, yang bapak-bapak. Oh bapak-bapak, oke. Begitu dia bilang, kan saya bilang, pertama bapak itu bilang, Pak, ada yang bisa dibantu nggak? Saya bilang, iya, saya mau alat baru, saya mau minta tolong. Saya bilang, Bapak ke sana aja katanya. Saya bilang, mana Pak? Sana. Ditunjukin ke Basnas. Oh Basnas. Nah, sekarang saya datang ke Basnas. Oke. Ditanya Pak Haji, Pak, ada perlu apa? Saya bilang, saya mau alat baru. Saya bilang, saya minta tolong. Tunggu di luar. Saya tunggu di luar. Keluar lagi itu Pak Haji. Saya bilang, Pak, Bapak ada sertifikatnya? Ada. Saya bilang, ini, saya kasih unjuk. Apa sih kita kasih unjuk? Dia masuk ke dalam, ada di fotokopi, apa. Keluar, dia bawa amplop. Terus gitu. Pak, sekarang Bapak bisa pulang. Saya bilang, saya siapa yang minta pulang? Saya bilang, saya ini mau minta tolong tuh kalau misalnya ini apa satu orang bimbing saya dari guru lah nah, gitu ya. terus gitu nggak ada Pak katanya. Masa masjid segede gini kagak ada, bingung saya ya kan. Nah, terus gitu udah terus Akhirnya gitu, pulang bapak tuh. pergi ke Pergi ini alumni PB alumni PB. kan masjidnya itu gede Oh juga. iya. Nah, saya ke situ sama yang jaga sendal juga ditanya. Pertama saya datang, saya lihat orang habis sholat pakai kaos kaki, saya tanya, Pak maaf Pak, saya bilang Assalamualaikum, itu kantor DKM di mana? Itu di atas. Saya baru mau naik tangga, kira-kira tangga di situ, saya di sini, yang jaga sendal itu teriak, Pak, katanya Bapak mau kemana? Saya bilang, saya mau ke kantor DKM. Saya ini mualaf baru, saya minta tolong. Apa jawabnya? Pak, sumbangan untuk mualaf tuh nggak ada Pak, lagi pandemi gini. Ya Allah. Itu yang saya nggak habis pikir. Ini kerja di daerah, istilahnya di lokasi rumah Allah, ya kan? Nah, kenapa kok bisa begitu gitu loh? Padahal bapak pengen cari guru aja. Nah, sebenarnya istilahnya terima dulu lah apa syaratnya gitu, ya kan? Nah, jangan istilahnya langsung vonis begitu, ya kan? Udah, saya ajak naik ke atas. Tapi dia pergi naik ke atas, dia ambil sertifikat itu di atas, dia langsung dari atas dia bilang,
Itu banyak orang pas saya dibilang katanya apa nggak ada sumbangan. Pada ngeliatin saya aduh saya pikir benar-benar malu saya. Nah dari situ saya di atas dipanggil, Pak naik Pak. Aduh nggak sopan amat, ya kan? Ya. Saya bilang turun deh, saya bilang. Saya ini orang tua loh, saya bilang. Tolong bicara tuh yang sopan, saya bilang. Iya. Itu Islam, saya juga Islam, saya bilang. Sama-sama. Kita tuh jangan sampai istilahnya nggak ada hormat sama sekali sama yang tuaan gitu loh. Iya. Nah, akhirnya udah sampai di atas, ketemu sama ibu-ibu, sama bapak satu. Iya. Pak, ada yang bisa dibantu kata ibu. Saya bilang, iya, saya bilang. Terus gitu, dia bilang, apa Pak? Saya ini mualaf baru, saya mau minta tolong satu orang bimbing saya bilang. Nggak ada Pak. Oh nggak ada. Iya Pak nggak ada. Langsung si ibu itu bilang mualaf center. Oh, mualaf center. Saya bilang Bu boleh saya tanya? Boleh. Mualaf center itu seperti apa? Dan apa yang saya dapatkan? Iya. Dan kondisi mualaf center itu seperti apa gitu loh, ya kan? Ya pesantren atau apa gitu. Nah, di situ. Ibu itu nggak bisa jawab. Nggak tahu mungkin ya, mungkin. Ya nggak tahu atau gimana, tapi jangan asal ceplos saja dong mualaf center gitu. Iya. Harus tahu dong, Iya. ya kan? Nah, terus gitu. Saya disuruh tunggu di bawah 2,5 jam. Pas mendung, saya pikir, aduh, lah saya disuruh nunggu 2,5 jam. Akhirnya apa? Saya keluar, saya jual jas hujan. Berarti itu selagi Bapak nyari masjid, cari yang bilang, itu sambil jualan jas hujan? Iya. Sambil jalan kaki Iya. jualan jas hujan? Jalan kaki. Itu kan jas hujan belum tentu banyak yang itu Pak. Ya kadang-kadang ada bagus, kadang-kadang enggak gitu. Soalnya kan udah banyak orang dagang. Jualan, iya. Nah, Oke. Sampainya Bapak ke Paledang gitu maksudnya? nah, dari situ Langsung. saya masih dapat lagi besokannya 2 tempat. Nah yang terakhir, yang 2 tempat itu satu itu apa? Darut Tauhid. Iya, Darut Tauhid. Nah Darut Tauhid bilang nggak bisa, nggak ada yang bimbing saya. Cari aja ke masjid Pak. Saya bilang, itu tahu masjid raya nggak? Tahu. Bagus kan? Bagus. Masjid Ar-Rahman tahu, ini bagus. Masjid IPB bagus. Nggak ada yang bisa bantu saya bilang. Nah, akhirnya apa? Saya pergi ke Abunyan. Di Abunyan, saya juga sama, suruh ke masjid. Nah, udah deh. Saya keluar kira-kira 100 meter, dikejar. Pak, ada yang bisa bantu katanya. Mana? Ke kantor dulu. Saya bilang, ayo. Pas saya duduk, langsung masuk tuh bapak itu. Bapak itu bilang, mana orangnya? Itu Pak. Ayo kita sholat. Pak saya baru. Ayo saya ajarin. Diajarin sholat langsung. Saya ajarin. Baik. Nah dari situ dia bilang ada waktu Pak Sabtu untuk datang ke sini. Ada jam berapa? Jam 8 boleh. Saya bilang. Pergi jam 8. Dia tunggu. Nah, pas segitu hari Sabtu saya ke sana, itu kan hari Kamis. Dia bilang, saya kirain Bapak nggak datang. Loh, gimana nggak datang? Orang saya justru nyari yang ngajar saya. Sekarang gitu Bapak mau ngajar saya, sekarang saya dibilang Bapak saya nggak datang. Saya bilang. Terus gitu. Nah, pas gitu udah. Nah, sampai sekarang saya masih belajar sama beliau gitu. Oh, Pak Imam itu namanya. Imam, ya. Nah, Masya Allah. gitu. Berarti pas ketika di Paledang baru dijemput oleh tim Pak. MCI ya? Nah, MCI. MCI ya. Nah, MCI. Enggak, maaf Pak. Nah. Di Paledang itu tidur berapa lama di situ? Kalau tidur di Paledang itu lama, Pak. Itu di depan toko percis Pak? Iya. Iya, saya tadi kan nanya-nanya juga sama warga sekitar, Ah. termasuk tukang kopi yang katanya Bapak Iya. sering ngopi di depan kan. Iya. Saya bilang, Pak, kenal nggak Pak mualaf ini? Dia kan mualaf ya Bapak. Oh iya kenal, dia mah suka ngopi di sini katanya kalau malam gitu. Nah, Itu kan Iya. Bapak sering tidur di situ. iya. Tidur di seberangnya itu, pas seberangnya. Pas tokonya itu ya. Nah, Itu nggak dimarahin sama yang punya toko. kalau dimarahin enggak.
mereka juga akan ada kamera. Jadi kalau misalnya ini paling juga ya istilahnya saya kan nggak pernah ganggu siapa-siapa gitu. Oke. Yang penting kita datang bersih ya kita tinggalin juga bersih gitu. Oke. Gitu. Dan juga jangan ada masalah gitu mengenai Oke. toko itu atau daerah itu gitu. Baik. Akhirnya Bapak sampai juga ya di pilihannya Kojimi ini ya. Ya. Masya Allah ya. Ya saya juga dihubungin sama Kojimi dan Kojimi juga bilang katanya udah masuk dulu ke sini gitu. Gimana Pak perasaannya pas itu kali ini? Ya kalau saya sih perasaan ya istilahnya satu ada yang bantu. Dalam arti bantunya tuh ini apa ya, Ya. agama ya, Ya. dekat agama. Bantu ya istilahnya di sini juga saya kan dari Pak Jimmy juga bilang sholat bareng-bareng jemaah. Nah, saya senang istilahnya ada waktu ya kan. Saya juga bantu-bantu di sini. Nah, itu nanti kalau misalnya kayak seperti saya mau ngaji hari Sabtu di Jasmine dengan Pak Imam itu ya saya juga diizinkan gitu. Yasmin. Dan juga kalau misalnya hari Rabu saya di Cinta Quran. Di Ustaz Karim. Cinta Quran dekat ini Masjid Al Muslimun Oke. dekat Jambu 2 Masya Allah. Indra Prasta situ. Baik Pak ya. Jadi perjalanannya mungkin sangat dramatis ya, sahabat sekalian. Kita lihat tadi, karena saya juga sempat survei juga ke tempat wakafnya Pak. Begitu kan. Ya saya nggak kebayang ya kalau mungkin Allah menakdirkan MCI untuk ketemu Bapak, jadi bisa ditolong di sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Tapi kalau Adam boleh tahu nih Pak, dari biografi Bapak sebelum mualaf itu seperti apa aktivitasnya Pak, dan mungkin agamanya apa pada saat itu? Kalau dulu agama saya Kristen. Iya. Nah, kalau mengenai pendidikan saya itu hotel sama mesin kapal. Iya. Nah, tapi ya kalau namanya udah pendidikan begitu berarti udah tahu ya udah pernah megang hotel gitu. Iya. Jadi di hotel juga saya tuh ya istilahnya di F&B, food and beverage. Oke. Oke. Bisanya Pak Sugini tertarik sama Islam ngeliat apanya Pak? Kalau saya setiap kalau bangun tidur itu kalau misalnya di jalan ya, Iya. itu saya cuman bisa bangun karena azan. Subuh. Nah, Oke, Masya Allah. jadi saya juga kan kalau misalnya kesiangan kan orang yang mau buka toko juga kan saya juga malu ya kan. Nah, mau nggak mau ya saya juga dibangunkan dengan azan subuh dan juga kadang-kadang saya juga sampai hafal gitu istilahnya. Cuman saya itu belum bisa aja gitu azan. Tapi kalau misalnya untuk kata-katanya sebelum saya masuk Muslim ya saya tahu. Gitu. Oh, hafal Pak ya? Tahu. Hati tenang nggak? Iya, karena tiap bangun itu kan selalu ngedengerin dulu baru. Mantap ya. Oke. Tapi kalau mohon maaf ya, kehidupan Bapak saat ini yang mungkin Bapak rasakan beda nggak sama kehidupan yang dulu sebelum meluk Islam? Maksudnya kalau dulu tuh dibilang hidupnya bagaimana? Apa sama-sama kayak gini apa gimana? Kalau dibilang beda, ya, Bedanya? bukannya saya ini Islam atau yang sekarang gitu ya. Iya. Nah itu kalau saya bilang beda jauh gitu. Beda jauhnya kenapa? Ya istilahnya saya sendiri yang bisa merasakan ya. Itu istilahnya selagi dulu saya sebelum Islam, nah itu saya tuh istilahnya gimana ya? Bingung. nggak ada tujuan gitu. Kalau sekarang ya istilahnya ya udah ada tujuan istilahnya. Kalau boleh dibilang udah saya jalankan aja untuk dari Allah gitu ngikut gitu. Oke, Masya Allah. Beda ya jauh ya Pak ya? Ya. Ketenangan lebih ada, tujuan hidup juga lebih ada. Ya makanya kan saya kan kalau dibilang belajar ngaji, ayo saya ngaji. Oke. Tapi banyak yang bilang Pak Sugini kok apa orang bener orang Chinese atau gimana? Kalau saya memang keturunan. Keturunan Chinese. Oke. Biasa ada marganya tuh kalau Chinese. Itunya Ci. Iya. Oh, oke. Bapak saya Ci, kalau ibu saya Tan. Oh, Tan. Wah, kalau Tan emang sudah banyak ya. Ada Doditan Pak, ada Agustan, Masya Allah. Banyak kalau Tan, Insya Allah. Yang Muslim juga banyak. Jadi tenang aja sekarang Bapak udah nggak sendiri lagi nih. Iya. Karena sudah ada banyak teman-teman, apalagi udah Kojimi ya yang Masya Allah. Kalau Kojimi itu yang perlu sahabat ngaji cerdas tahu bahwa beliau itu kalau bagi saya adalah mungkin
saya bisa menganalogikannya seperti sahabat, bukan sahabat Nabi tapi apa namanya, orang yang belum pernah berjumpa dengan Nabi tapi dia hidup di zaman Nabi, yaitu orang yang namanya terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Itulah Kojimi. Jarang sekali dia di media, Pak ya. Iya, benar. Jarang foto-foto segala macam, jarang. Insyaallah. Sekarang Bapak udah tinggal di sini. Aktivitasnya sekarang di sini apain aja nih, Pak? Kalau aktivitas di sini ya saya bantu kan yang di kebun gitu. Kadang-kadang kalau misalnya ada tamu mau pakai villa ya saya juga bantu. Oh, di suka ada dalam. yang juga villanya. Ada. Jadi saya bantu bersih-bersih. Mereka keluar juga saya bantu lagi bersih-bersih, baru saya keluar. Baik, Pak. Oke, Masya Allah, Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, Pak ya. Oke. Mudah-mudahan Bapak istiqomah. Mudah-mudahan Bapak diberikan hidayah terus sama Allah. Nah, Sehingga nanti insya Allah pas ketika wafat dengan menyebut nama Allah, masuk surga bareng-bareng. Dan ingatkan kita juga Pak, kalau kita nggak ketemu di surga, ingatkan bahwa kita pernah jumpa nih Pak. Iya, iya. Gitu ya. Ya, kita saling menguatkan satu sama lain. Ya. Sekali lagi Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga berkah selalu, dan insya Allah kami dan tim Ngaji Cerdas juga ada beberapa yang kami berikan kepada Bapak. Mohon diterima Pak, silakan. Makasih banyak ya. Sama-sama Pak. Oke. Mudah-mudahan bisa menambah kebutuhan Bapak ya. Ya. Nggak banyak, semoga Allah berkah. Doain kita Pak supaya istiqomah Pak. Ya, saya doain gitu supaya Ngaji Cerdas istilahnya biar bisa lebih sukses lagi, Amin. dan juga istilahnya yang namanya mualaf itu bisa lebih banyak lagi. Amin. Ya. Baik. Aduh, senang sekali nih bisa jumpa sama Bapak nih sekali lagi Pak. Aduh, nggak nyangka ya kita sudah nyari jauh-jauh dari Cibinong. Mungkin nggak jauh ya, dari Cibinong ke Paledang, lumayan naik motor. Saya ngebayangin ya kalau Pak Sugini jalan kaki dari Ciawi ke mana ya? Ke Warung Jambu. Warung Jambu, ya Allah. Itu lumayan jauh loh gitu loh, subhanallah. Ada sekitar 15 kilo kayaknya. Kalau buat Bapak jauh, kalau buat saya dekat. Iya, kalau bagi saya kan, aduh, memang subhanallah ya. Pakai motor aja kita kadang-kadang pegel, tapi Pak Sugini, Masya Allah ya. Jalan kaki, jualan jas hujan, dan hebatnya lagi, Pak Sugini pantang untuk meminta-minta. Bener Pak? Benar. Allah. Itu yang harus dicontoh untuk kita semua. Bahwa dari Pak Sugini kita belajar bahwa izzah seorang muslim itu harus terjaga. Seburuk apapun keadaan kita nggak boleh untuk meminta-minta kepada orang lain. Gitu ya. Benar Pak. Pak Sugi tadi hanya meminta untuk guru, yaitu untuk membimbing Pak Sugi untuk diajarkan wudhu dan sholat. Dan akhirnya Allah mudahkan Pak Sugi ini ada di Villa Aceh ini milik Ujim, insya Allah. Mungkin itu Pak Jim, sekali lagi Pak. Ya. Oke, makasih. Ya, baik sahabat Ngaji Cerdas, itu aja mungkin perdiskusian kali ini. Doakan Pak Sugi agar istiqomah, dan mudah-mudahan Pak Sugi di akhir hayat mendapatkan pahala banyak dari Allah SWT. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugi, makasih Pak. Ya, terima kasih. Monggo diterima Pak Sugi. Iya. Nggak banyak Ya. tapi buat bantu-bantu lah ya. Apa-apa. Ya, terima kasih. Buat jajan atau buat apa kan. Sekarang kan udah enak nih. Baik, Masya Allah ya. Jadi itulah kemudian wawancaranya dari penyampaian dari Pak Sugi ya, Masya Allah. Beliau menjelaskan secara detail bagaimana dia mencari ya. Maksudnya dalam arti mencari bantuan. Dia tuh sebenarnya pengen cari bantuan di beberapa masjid, beberapa mungkin lembaga. Tapi masjid ini memandang Bapak Sugi ini mencari bantuan secara materi gitu. Padahal Pak Sugi dalam videonya kita wawancara tadi, dia tuh ingin mencari pendamping agama gitu. Dia pengen belajar agama. Dia pengen kemudian memperdalam Islam itu apa. Karena di dalam wawancara kami, Pak Sugi menyebutkan bahwa 8 bulan baru menjadi seorang mu'alaf. Kan 8 bulan kan baru sebentar ya. Dia juga perlu bimbingan dan seterusnya. Masya Allah. Saya salut sekali sama Pak Sugi ini, Masya Allah. Dia sama sekali bilang kepada saya, ini off the record ya. Dia bilang, saya tuh nggak biasa untuk minta-minta seperti itu gitu. Saya tuh nggak, lebih baik saya tuh jalan kaki. Oh, saya sedih banget ya. Dia jalan kaki 15 kilo, jualan jas hujan dari Ciawi ke Warung Jambu. Itu Allahu Akbar. Dia lebih baik seperti itu daripada minta-minta. Jadi, Masya Allah ya. Jadi pas ketika habis rekaman ini, saya ceritakan di sini, saya ngerasa Allah. Saya aja masih muda gitu, tapi saya belum tentu sekuat Bapak Sugi ini. Tapi Bapak Sugi ini luar biasa, Masya Allah ya.
beliau dengan teguhnya, dengan kemudian keadaannya seperti itu, dan kemudian juga kalau saya lihat dari cara bicaranya mungkin sudah agak gimana-gimana ya, karena kan sudah lanjut usia gitu kan ya, sudah lupa dan seterusnya. Tapi dia masih mempunyai konsisten gitu terhadap Islam gitu, dan dia memutuskan nggak mau lagi balik kepada agama yang dulu seperti itu. Akhirnya kita sudah wawancara dengan beliau dan kita cicat, dan juga kami juga dari tim Ngaji Cerdas juga memberikan beberapa yang kami miliki, mungkin nggak seberapa bagi Pak Sugi, tapi mudah-mudahan saya berharap itu menjadi berkah buat Pak Sugi seperti itu ya. Akhirnya ngobrol dan seterusnya. Nah, jadi itulah mungkin sahabat Ngaji Cerdas perjalanan kita ya selama seharian ya, mungkin bisa dihitung seharian karena kami berangkat dari jam 10 sampai sore gitu ya. Kita mencari sosok Pak Sugi nih yang kemudian mungkin sudah diposting di MCI Regional Bogor. Nah, mungkin kalau sahabat juga pengen support untuk kegiatan dakwah MCI, nanti insya Allah akan saya taruh nomornya Ustadz Ali, Masya Allah ya, Ustadz Ali Mansur, yang kemudian beliau adalah salah satu pengurus dari Mu'alaf Center Indonesia Regional Bogor. Yang saya salut juga kemudian ada juga Koh Jimmy ya, itu Koh Jimmy itu Masya Allah ya, dia tuh jarang sekali tampil di kamera, tapi kalau soal perjuangan mu'alaf itu luar biasa, Masya Allah. Ya, jadi banyaklah hal-hal yang kemudian mungkin gak jarang diekspos, tapi ketika kita lihat langsung itu merinding gitu ya. Ya itulah salah satu perjuangan Koh Jimmy, Ustadz Ali, dan kemudian Ustadz Ta'al juga, dan teman-teman yang lainnya. Ya mungkin itu sahabat Ngaji Cerdas, doakan selalu Pak Sugi ya kan, agar selalu istiqomah, dan alhamdulillah sekarang beliau juga sudah aktif di Villa Aceh ya, dengan binaannya Koh Jimmy, dan mudah-mudahan saya doakan Pak Sugi nyaman dalam Islam dan bisa belajar Islam secara menyeluruh, Masya Allah. Itu sahabat Ngaji Cerdas, info kali ini ya untuk sahabat sekalian. Nanti silakan saja ditulis kolom komentar kalau misalnya konten ini menarik, insya Allah kan kita buat konten-konten lainnya yang berupa kayak gini juga insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.